Halo, bertemu kembali bersama saya Pak Willy. Kali ini kita akan membahas mengenai teori gaya listrik atau gaya Coulomb ya. Jadi, gaya listrik atau gaya Coulomb itu adalah gaya yang terjadi antara muatan listrik. Nah, interaksi antara dua partikel ini sebanding dengan hasil kali antara kedua muatan yaitu Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi nanti akan ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Kalau muatannya berlainan jenis, misalkan positif dengan negatif, maka ini akan tarik-menarik ya. Ini adalah pasangan gaya aksi-reaksi. Pada muatan 1 berarti kita beri nama F12, yaitu gaya pada benda 1 akibat muatan 2. Untuk muatan 2, gayanya adalah F21, yaitu gaya pada muatan 2 akibat muatan 1. Jadi ini akan ada kalau ada dua muatan seperti ini. Kalau salah satu saja tidak akan ada gaya listrik seperti ini ya. Nah, jarak pisahnya R ya. Nah, menurut Charles Augustin Coulomb, gaya listrik itu besarnya ya, baik F12 dan F21 sama, yaitu 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q1 Q2, ini hasil kali ya, dibagi dengan R kuadrat. Di sini Q muatan listrik dan R jarak. Sementara besaran epsilon 0 itu adalah besaran permitivitas vakum. Jadi di mana muatan ini ditempatkan. Ketika di ruang hampa atau vakum, maka konstanta permitivitasnya adalah 8,85 kali 10⁻⁻12. Nanti akan berbeda ketika muatan ini berada dalam medium yang elektrolit atau mediumnya yang berbeda ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada angka ya 1, 4, pi epsilon 0 itu angka semua. Kalau kita substitusikan dengan pi-nya bilangan Euler 3,1418 dan seterusnya dikali dengan epsilon 0 ini, maka akan mendekati suatu bilangan yaitu 9 kali 10⁻⁹. Sehingga seringkali dalam menghitung gaya Coulomb kita lebih mudah menggunakan bentuk K ya dibandingkan ini. Jadi gaya listrik itu K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini bentuknya sama, mengingatkan kita pada gaya gravitasi antara dua benda ya. Kalau gaya gravitasi itu gaya alamiah karena ciri khas masanya. Sedangkan gaya listrik adalah gaya alamiah karena ciri khas muatannya. Ya. Bagaimana kalau muatannya yaitu positif dengan positif atau negatif dengan negatif seperti ini? Maka perbedaannya adalah jenis gayanya. Kalau positif dengan positif, dia akan berupa gaya tolak. Begitu juga dengan negatif dan negatif. Jadi kalau berlainan jenis, tarik-menarik. Kalau sejenis, tolak-menolak. Dengan besar gayanya sama, cara menghitungnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau muatan-muatan tersebut berada di dalam medium. Dan tentu saja kita hitung gayanya berdasarkan mediumnya. Jadi nanti dikasih tahu permitivitas mediumnya. Ya, tapi untuk menyelesaikan lebih mudah biasa digunakan istilah permitivitas relatif ya. Permitivitas relatif adalah perbandingan antara permitivitas medium dibagi dengan permitivitas vakum. Jadi nanti EM-nya itu adalah ER dikali epsilon R dikali dengan epsilon 0. Sehingga nanti kalau kita hitung, ternyata bentuk pembilangnya menjadi gaya dalam vakum dibagi dengan permitivitas relatif. Permitivitas relatif ini mengingatkan kita juga pada indeks bias relatif ya. Jadi indeks bias relatif adalah perbandingan indeks bias medium dibagi dengan indeks bias vakum.
Jadi gaya dalam medium adalah gaya dalam vakum, nilai yang ini kita bagi dengan permitivitas relatifnya ya. Nah, seringkali di dalam dunia teknik istilah permitivitas relatif lebih dikenal sebagai konstanta dielektrik atau K ya. Dielektrik itu adalah istilah lain untuk isolator. Oke, jadi di sini kita belajar bahwa ketika benda bermuatan listrik didekatkan akan timbul gaya listrik ya, bisa gaya tarik atau gaya tolak, tergantung pada muatannya. Kalau ditempatkan dalam medium, maka perhitungan gaya dalam mediumnya adalah tinggal membagi gaya dalam vakum dibagi dengan permitivitas relatif atau konstanta dielektrik. Oke, sekian teorinya.